Selamat pagi para pemirsa. Senang bertemu pemirsa pada pagi hari ini. Juga secara khusus senang sekali berjumpa dengan Ibu Ros pagi ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Damiana dan selamat pagi para pemirsa. Apa kabar Bu Ros pagi ini? Oh, baik sekali Bu Damiana dengan para pemirsa. Kita bersyukur hari ini dipertemukan dengan difasilitasi Ivari. Kita bisa mau melakukan podcast hari ini. Iya, pagi hari ini kita memilih tema tentang pergumulan hidup menurut perspektif agama Katolik. Nah, Ibu Ros, bagaimana pengalaman Ibu selama ini bergumul sebagai seorang katekis yang beragama Katolik, bagaimana menyikapi pergumulan hidup setiap hari Ibu? Baiklah Bu Damiana dan para pemirsa, menurut pengalaman saya, pergumulan itu adanya suatu masalah yang dihadapi oleh seseorang atau keluarga, di mana masalah itu menimbulkan suatu kebingungan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan perasaan dilematis dalam menentukan sikap atau suatu keputusan. Dalam hal ini orang beriman melibatkan Tuhan dalam permasalahannya sebagai kehendak Tuhan yang terjadi dalam keputusan yang diambil. Contohnya pergumulan sakit keras, pergumulan kenakalan remaja, pergumulan ekonomi, pergumulan menemukan teman hidup dan sebagainya. Begitu Bu Damiana dan para pemirsa. Ya, itu kaitannya dengan pengalaman kita setiap hari ya Bu? Betul Bu. Iya. Nah, sebagai orang Katolik, bagaimana Ibu peran doa dan penerimaan sakramen-sakramen untuk menguatkan kita dalam bergumul setiap hari, Ibu? Baik, ya. Menurut saya doa itu ibarat napas dalam kehidupan. Kita tidak pernah terlepas dari doa dalam setiap hari dan tidak terbatas dalam saat-saat kapanpun, apalagi dalam pergumulan kita tidak pernah terlepas dalam doa. Terlebih dikatakan tadi mengenai sakramen. Sakramen itu adalah membantu kita di dalam mengambil suatu kekuatan dari Allah. Teristimewa adalah sakramen Ekaristi, di mana kita menyambut tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti. Berarti kita sudah merasa bahwa Tuhan menyatu di dalam diri kita dan Tuhan ikut serta bergumul bersama kita menghantar kepada jalan yang lebih baik dan menyelamatkan. Begitu Bu Damiana dan para pemirsa. Jadi jelas sekali ya pemirsa, kalau kita lihat Ibu Ros ini kesehariannya dari setiap langkah demi langkah isinya hanya mengandalkan Tuhan ya Bu. Begitu Bu Damiana. Baik Ibu. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, apapun juga kendala yang kita hadapi, tentunya ada jalan keluar ya Bu. Iya, jelas sekali. Karena kita tidak dibiarkan sendiri oleh Tuhan seperti itu. Saya juga selalu dikuatkan seperti ini. Allah mengerti, Allah peduli persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Begitu Bu Damiana dan para pemirsa. Iya, ya tentu kalau kita pasrahkan diri kita kepada Tuhan, tentunya Dia akan ada selalu di langkah-langkah kita setiap hari. Nah, Ibu, sebagai katekis juga, sebagai penyuluh juga, bagaimana peran gereja atau peran umat Allah dalam membantu Ibu melewati pergumulan hidup setiap hari? Baiklah para pemirsa dengan Ibu Damiana. Menurut saya pribadi, gereja itu sangat membantu di dalam saya mengalami pergumulan. Contoh saja di dalam komunitas lingkungan
Ya, di situ kita selalu ada katakanlah pendalaman kitab suci, baik di bulan kitab suci, di bulan Prapaskah maupun Advent. Di situ kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang disapa dengan firman Tuhan. Kita saling meneguhkan, bergandengan tangan satu dengan yang lain. Di situ kita merasa terbuka. Saya merasa itu saudara saya yang boleh membantu saya, mendukung saya, bergandeng tangan dalam doa. Misalkan kalau misalnya kesulitan dalam pendidikan, nah nanti ada yang menunjuk, oh ada ibu itu asak, mari kita sekolah, mari kita kuliah, dan lain-lain. Begitu Bu Damiana dengan para pemirsa. Berarti umat Allah atau gereja itu betul-betul membantu kita bertumbuh dalam pengembangan diri maupun dalam pergumulan hidup dan iman kita, gitu ya Bu? Oh, sangat benar sekali, karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa bertumbuh tanpa orang lain. Sadar atau tidak sadar, suka tidak suka, kehadiran orang lain itu turut serta membantu kita dalam menumbuh kembangkan iman maupun dalam aspek yang lain. Begitu Bu Damiana dan para pemirsa. Kalau begitu tentu saja para pemirsa kita akan ikut ya mencontoh apa yang Bu Ros teladankan sejak muda sampai sekarang, bahwa keberadaan kita di tengah-tengah orang lain itu membuat kita bertumbuh baik secara pribadi pun maupun dalam iman ya Bu ya. Sehingga jika ada pergumulan itu berarti juga kita ada jalan keluar gitu. Begitu Bu. Ya. Karena orang yang ada bersama kita tentunya Tuhan yang mengutus, begitu ya Bu? Begitu ya, baik Bu. Nah Ibu, kalau misalnya satu kalimat istimewa gitu, apa yang ingin sampaikan ke pemirsa tentang pergumulan itu sendiri, kitab suci bicara apa tentang hal ini? Baik Ibu Damiana dan para pemirsa, ketika kita mengalami pergumulan, ingatlah satu teks Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, di sini Tuhan sudah datang menyambut kita. Jadi di situ Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Di situ Tuhan memanggil kita, menyadarkan kita ketika kita dalam mengalami pergumulan, datanglah kepadanya, yakin dan percaya, pasti Dia akan memberikan suatu kelegaan. Memang tidak secara drastis ya, tetapi kita hayati, kita imani, ya benar. Lama-lama kita bisa bersahabat dengan diri kita sendiri, lama-lama kita bisa meyakini suatu kenyataan begini, baru kita hadapi dengan ikhlas, begitu. Kalau kita bersandar kepada Tuhan bukan berarti masalah sudah tidak ada ya Bu Ros? Betul, masalah tetap ada, namun bagaimana kita mensikapi masalah itu secara dengan iman. Yesus sendiri juga kita tahu bahwa Dia mengalami pergumulan, mengalami penderitaan bukan disebabkan karena Dia bersalah, tetapi demi menyelamatkan umat manusia. Artinya kalau kita bertumbuh dalam gereja bersama umat Allah dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tentunya kita akan punya kekuatan. Betul Ibu. Punya kekuatan untuk menjalani permasalahan mungkin, pergumulan dalam hidup kita, sehingga kita ada kekuatan, kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan itu satu persatu dalam nama Tuhan. Begitu ya Bu? Begitulah Bu Damiana. Para pemirsa yang terkasih, terima kasih banyak Bu Ros sudah membuka cakrawala untuk saya dan para pemirsa seperti apa kita dapat berjalan bersama Tuhan. Begitulah pemirsa, saya dengan Bu Ros pamit undur diri dari ruang podcast ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bu Ros. Selamat pagi Bu Damiana, selamat pagi para pemirsa. Tetap semangat di dalam pergumulan, Tuhan ada mendukungmu. Oke.